Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan berikan 4 resep ide 9 dari tahu. Jadi buat kalian yang suka tahu atau punya stok tahu di rumah, kalian wajib coba resep aku kali ini ya teman-teman. Dijamin kalian bakal ketagihan. Untuk resep selengkapnya, tonton terus ya video aku sampai akhir. Terima kasih. Di sini aku udah menyediakan bahan-bahannya. Ini ada tahu kopong. Di sini aku menggunakan tahu segitiga ya teman-teman. Atau kalau kalian mau yang tahu segi 4 juga nggak apa-apa. Dan ini juga bahan-bahan lainnya semuanya udah aku siapkan. Untuk resep selengkapnya kalian silahkan cek aja di kolom deskripsi ya. Aku udah tulis semuanya di sana. Lanjut, ini aku akan chopper terlebih dulu untuk dagingnya, karena sebenarnya daging sapi ini belum terlalu lembut ya, ini tuh agak kasar. Ini aku tambahkan juga sedikit urat ya, jadi agak ada yang putih-putih ini. Kemudian aku akan masukkan semua bahan yang udah aku siapkan di awal tadi ya teman-teman. Ini ada bawang putih goreng dan bawang merah goreng. Kemudian aku akan masukkan juga, ini ada 1 butir putih telur. Kemudian aku masukkan es batu juga ya. Lanjut, ini aku masukkan lada bubuk, gula, serta garam. Kemudian aku masukkan, ini tadi 1 sendok makan saus tiram ya. Lanjut, ini aku akan chopper terlebih dulu. Kemudian aku akan masukkan tepung tapioka. Ini tadi aku gunakan 4 sendok makan ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan chopper lagi. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini udah lembut ya. Ini aku akan angkat terlebih dulu. Lanjut, ini aku akan masukkan daun bawangnya. Kemudian aduk ya, biar semuanya tercampur merata. Selanjutnya ini aku akan lubangi tahunya ya teman-teman. Aku gunakan gunting aja biar lebih gampang. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Selanjutnya ini aku akan isi dengan adonan tadi ya teman-teman. Ini aku isi sampai benar-benar penuh. Lanjut, ini aku gunakan garpu seperti ini ya teman-teman, biar nanti pas matang itu cantik penampilannya. Oke, ini udah selesai.
Lanjut, ini aku akan lakukan hal yang sama seperti tadi ya teman-teman. Dan ulangi sampai semuanya selesai ya. Dan ini hasilnya seperti ini teman-teman. Ini belum aku kukus ya, itu penampilannya cantik banget. Ini tadi sekitar 15 tahu. Nah setelah itu aku akan siapkan wajan untuk mengukusnya. Jangan lupa ditutup ya biar cepat matang. Ini aku kukus sekitar 15-20 menit ya teman-teman. Nah ini hasilnya seperti ini teman-teman. Ini udah matang. Nah setelah seperti ini angkat dan tiriskan ya. Ini saya sudah menyediakan tahu agak besar ya. Ini kemudian aku akan potong menjadi beberapa bagian. Kalau kalian lebih baik menggunakan tahu kuning ya, karena kebetulan di rumah itu nggak ada tahu kuning, cuma ada tahu putih. Tapi nggak apa-apa, ini aku akan potong segitiga seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini ya cara pemotongannya ya teman-teman. Kalian mau yang agak tipis atau yang agak tebalan juga boleh. Jadi satu potong tahu ini bisa jadi untuk banyak ya. Tadi aku lupa nggak hitung dapat berapa. Oke, untuk bahan dan bumbunya semuanya udah aku siapkan di sini ya. Ini ada 5 sendok makan tepung aci, dan ini untuk cabai hijaunya nanti untuk sambal atau saus ya teman-teman. Ini ada bumbu lainnya. Nanti aku akan tulis di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal cek aja di sana bahan-bahan apa yang aku butuhkan ya. Dan untuk daun bawangnya udah aku iris-iris tadi. Kemudian di sini aku akan rebus air, tunggu sampai airnya benar-benar mendidih ya teman-teman. Kemudian ini untuk semua bahannya aku jadikan satu. Ini ada 5 sendok makan tepung tapioka. Kemudian 1 sendok makan tepung terigu. Ini perbandingannya 1:5 ya teman-teman. Kemudian ada 2 siung bawang putih yang udah aku haluskan. Ini ada garam. Terus aku gunakan kaldu sapi dan lada bubuk. Kemudian aku campurkan biar semuanya merata seperti ini ya teman-teman. Lanjut aku masukkan daun bawangnya. Aku aduk-aduk ya. Ini sambil menunggu airnya mendidih. Nah ini airnya udah mendidih, jadi tinggal tuangkan aja di atasnya. Oh ya, ini tips buat kalian, pas menuangkan air itu jangan langsung banyak ya teman-teman. Usahakan sedikit demi sedikit lalu kalian aduk-aduk seperti ini. Takutnya kalau kalian tuangkan semuanya itu kebanyakan atau terlalu encer ya teman-teman. Kalau sekiranya kurang nanti tinggal kalian tambahkan aja. Sekarang aku gunakan tangan aja ya teman-teman biar lebih gampang. Ini aku udah cuci tangan ya. Kemudian aku akan uleni sampai adonannya itu benar-benar kalis. Nah ini udah kalis seperti ini ya teman-teman. Tinggal nanti aku akan bentuk. Di sini udah aku siapkan tahu tadi yang udah dipotong. Kemudian aku akan ambil satu persatu ya teman-teman. Kemudian di sini aku udah siapkan tepung tapioka. Ini aku akan lumuri tepung seperti ini. Baru di atasnya aku akan baluri tepung aci yang udah kita
kasih adonan tadi ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini caranya, agak sedikit ditekan-tekan aja, tapi jangan terlalu berat ya tekannya, tekanan ringan aja. Kemudian kalian sisihkan, ulangi sampai semuanya selesai ya. Caranya tuh kurang lebih seperti tadi. Kenapa dikasih tepung seperti ini? Biar nanti tuh lengketnya tuh awet ya teman-teman. Oke, seperti ini. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, dapatnya banyak banget. Ini cuma sekitar satu potong tahu putih aja, jadi ini sangat menguntungkan buat kalian yang mau jadikan ide jualan ya. Lanjut, aku akan siapkan wajan, kemudian ini aku kasih minyak. Tunggu minyaknya sampai benar-benar panas baru masukkan ya teman-teman. Pelan-pelan aja masukkannya, takutnya copot tadi adonan acinya. Ini adonan acinya aku taruh di bagian bawah ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Usahakan pas kalian membaliknya, tunggu bagian bawahnya itu agak sedikit kering ya, baru kalian balik, karena kalau belum kering nanti itu takutnya hancur. Sambil menunggu tahunya itu kering, kemudian aku akan siapkan sausnya. Untuk persausannya ini aku akan gunakan cabai rawit hijau, kemudian aku tambahkan juga 1 siung bawang putih, kemudian garam serta gula. Ini aku akan ulek kasar aja ya, jangan terlalu halus. Nah, setelah seperti ini, kemudian tinggal aku akan kasih kecap manis dan diaduk-aduk ya, biar semuanya tercampur merata. Dan ini tuh enak banget untuk jadi cocolan untuk gorengan ya. Nah, ini untuk tahunya, untuk bagian bawahnya itu udah agak kering ya teman-teman, jadi aku akan balik, tapi agak pelan-pelan aja baliknya. Ini untuk tahunya aku rasa itu udah kering ya teman-teman, udah matang seperti ini. Kemudian tinggal angkat dan tiriskan. Nah, penampilannya tuh seperti ini teman-teman. Kalian mau menu masakan lainnya, kalian tinggal scroll aja ke bawah. Di sini untuk bahan-bahannya aku gunakan 3 potong tahu. Ini tadi udah aku potong-potong agak kecil kayak gini ya, biar nanti tuh gampang dipecet-pecet. Kemudian ada 3 sendok makan tepung beras, ada daun bawang, 2 butir telur. Di sini ada lada bubuk, garam serta kaldu jamur. Untuk tahunya ini aku akan becek-becek terlebih dulu. Untuk tahunya aku gunakan tahu putih, atau kalian bisa gunakan tahu sutra atau tahu kuning juga boleh ya teman-teman. Karena ini aku gunakan untuk makan 2 orang, jadi untuk porsinya aku tuh bikin yang sedikit aja. Kalau kalian mau bikin yang porsi banyak, bahan-bahannya kalian tinggal tambahkan aja ya. Nah, ini kurang lebih kayak gini, aku becek-becek nggak begitu halus sih, agak sedikit ada teksturnya seperti ini. Kemudian sisihkan. Lanjut, aku akan gunakan 2 butir telur. Untuk telurnya aku akan kocok terlebih dulu ya. Ini tadi aku tuh salah, harusnya itu menggunakan wadah yang agak besar ya, tapi nggak apa-apa, ini aku ngocoknya agak pelan-pelan aja. Kemudian aku akan masukkan lada bubuk, garam serta kaldu jamur, kemudian aku akan kocok lepas. Untuk takarannya dan bahan-bahan apa yang saya gunakan, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi ya. Aku udah tulis semuanya di sana. Lanjut, aku akan masukkan 1 loncor daun bawang yang udah aku iris-iris kayak gini. Kemudian aku juga akan kocok lepas.
Kemudian aku akan masukkan tepung berasnya. Ini aku masukkan sedikit demi sedikit ya, karena berhubung ini tadi aku tuh salah mengambil wadah, jadi biar tidak muncrat ini tepungnya. Tapi memang agak sedikit muncrat sih, tapi nggak apa-apa, udah terlanjur. Kalian jangan contoh saya ya. Oh ya, kalau kalian nggak ada tepung beras, kalian bisa gunakan tepung maizena. Nah, setelah semua tercampur kayak gini, kemudian aku akan ganti ke wadah yang agak besar ya teman-teman, biar nanti tuh lebih gampang untuk mengaduknya. Oke, ini tahu yang udah aku pecek-pecek tadi, aku akan taruh ke dalam wadah yang agak besar seperti ini. Kemudian aku akan masukkan adonan telur yang udah aku siapkan di awal tadi ya. Jangan lupa diaduk-aduk ya, biar semuanya tuh tercampur merata. Oke, setelah seperti ini kita udah siap untuk menggorengnya ya teman-teman. Lanjut, di sini aku udah siapkan wajan, kemudian aku akan tambahkan minyak goreng secukupnya. Tunggu sampai minyak gorengnya itu benar-benar panas, baru kalian siap untuk menggorengnya ya teman-teman. Untuk apinya usahakan kalian gunakan api sedang aja, jangan terlalu besar apinya, karena tadi menggunakan telur yang agak banyak kan. Kalau apinya terlalu besar, takutnya bagian dalamnya itu nggak matang ya teman-teman. Ini aku kira-kira aja seperti ini, walaupun agak lonjong, nggak bisa bulat sempurna, nggak apa-apa ya. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Kalau sudah mengembang seperti ini, jangan lupa dibalik ya teman-teman. Ini yang sebelah sini tuh masih empuk adonannya, jadi tunggu dulu, jangan langsung dibalik biar tadi nanti tidak hancur ya. Tunggu. Oke, ini kayaknya udah agak keras, kemudian aku akan balik. Usahakan kalian tuh menggorengnya sampai kedua sisinya itu agak sedikit kecoklatan seperti ini. Jangan lupa dibalik lagi ya teman-teman. Ini masih aku gunakan menggunakan api yang relatif sedang. Nah, seperti ini. Ini tuh udah agak kering ya bagian dalamnya, tapi masih aku mau balik sebentar. Nah, setelah seperti ini aku akan angkat dan tiriskan ya. Oh ya, tadi masih ada sisa separuh, jadi nanti aku habis ini aku akan lanjut menggoreng untuk sisanya ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, tahu telur crispy ala saya pun siap untuk disajikan. Langkah pertama aku akan rebus daging ayamnya. Ini aku gunakan bagian dada ya teman-teman, karena menurutku kalau bagian dada itu lebih enak. Kemudian aku tambahkan garam biar nanti ada sedikit asin. Nah, setelah matang seperti ini, aku akan angkat dan tunggu sampai dingin, baru nanti aku akan suwir-suwir ya. Sambil menunggu ayamnya dingin, ini aku akan persiapkan untuk bumbu lainnya. Ini untuk tambahan, aku tambahkan daun bawang serta daun seledri. Untuk kalian yang nggak suka bisa di skip ya teman-teman, atau bisa juga kalian gunakan daun kemangi juga boleh. Nah, ini aku pisahkan antara bagian yang putih serta bagian daunnya. Lanjut, aku akan suwir-suwir daging ayamnya. Ini aku suwir agak kecil aja ya teman-teman, dan nanti itu bumbunya bisa meresap sempurna. Lanjut, aku akan suwir-suwir daging ayamnya. Ini aku suwir agak kecil aja ya teman-teman.
biar nanti tuh bumbunya bisa meresap sempurna. Di sini aku udah menyediakan bahan-bahannya. Ini ada tahu pong, kemudian untuk bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, serta cabai rawit, serta lengkuas dan jahe. Ada daun jeruk, serai, dan ini juga ayam yang udah aku suwir tadi ya teman-teman, serta daun bawang dan daun seledri. Dan ini untuk kulitnya aku gunakan tepung terigu sama tepung tapioka. Lanjut aku akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai rawit serta cabai keriting, bawang putih, bawang merah, jahe serta lengkuas. Ini aku chopper aja ya teman-teman biar lebih gampang, atau kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa, sesuai selera kalian masing-masing aja ya. Nah, untuk bumbunya aku akan tumis sampai matang ya, biar nanti itu tidak langu. Kemudian aku akan tambahkan sedikit kaldu jamur, garam, serta gula biar tidak terlalu pedas. Tapi kalau kalian mau yang super pedas, untuk gulanya di skip aja ya. Aku tambahkan daun jeruk serta serai biar aromanya itu tambah enak. Ini aku tunggu sampai sambalnya itu matang dan agak gelap ya teman-teman. Aku tambahkan sedikit lada bubuk. Nah, setelah seperti ini aku akan masukkan daging ayam yang udah aku suwir tadi, kemudian aduk-aduk. Jangan lupa dicicipi ya teman-teman, rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja. Nah, ini lanjut aku akan tambahkan batang daun bawang dan daun seledrinya, karena nanti matangnya agak lamaan, jadi aku masukkan di awal ya. Setelah itu aduk-aduk. Kalau sekiranya udah matang, kemudian terakhir aku akan masukkan daun bawang dan daun seledrinya, kemudian aduk-aduk lagi. Setelah itu matikan api, tunggu sampai dingin ya. Sambil menunggu daging ayamnya itu dingin, aku akan bikin adonan kulitnya. Ini ada tepung terigu, tepung tapioka, kemudian aku tambahkan garam, kaldu jamur, serta soda kue. Nah, ini ada tambahan lagi, aku tambahkan kunyit bubuk ya, nanti biar warnanya itu agak lebih cantik ya, nggak pucat. Kemudian aku tambahkan air sedikit demi sedikit. Oh ya, pas menambahkan airnya jangan langsung banyak ya teman-teman, takutnya nanti terlalu encer. Dan untuk adonannya ini agak sedikit kental ya, jangan terlalu encer. Aduk-aduk lagi. Jangan lupa tes rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja. Oke, kurang lebih seperti ini udah agak kental ya teman-teman. Dan warnanya juga nggak begitu putih kayak tadi. Di sini aku udah sediakan tahu pong, kemudian aku akan lubangi menggunakan gunting seperti ini ya teman-teman. Atau kalau kalian nggak ada tahu pong, kalian bisa gunakan tahu putih dan harus digoreng terlebih dulu ya. Oke, ini ulangi sampai semuanya selesai. Nah, di sini aku menggunakan sarung tangan ya teman-teman biar nggak kepedesan. Kemudian ini tinggal dimasukkan aja seperti ini. Untuk tahunya tadi aku gunakan sekitar 10, karena ini tahu pongnya lumayan gede ya teman-teman. Nah, setelah seperti itu ulangi sampai semuanya selesai ya. Hati-hati karena ini tadi menggunakan cabai, jadi kalau kalian nggak menggunakan sarung tangan pasti takutnya tangan kalian tuh kepedesan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini udah selesai, aku masukkan semua daging ayamnya. Dan ini tadi untuk adonan kulitnya, nanti tinggal dicelupkan aja ya. Lanjut, ini aku akan siapkan panci, kemudian aku tambahkan minyak goreng secukupnya. Tunggu sampai minyaknya tuh benar-benar panas ya. Dan untuk tahunya tadi kalian celupkan saja ke adonan yang udah kita bikin tadi ya. Usahakan semuanya bagian sisinya itu
kecelup merata. Nah, setelah seperti ini tinggal kita masukkan ke dalam minyak yang udah panas ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Jangan lupa dibalik ya teman-teman, biar bagian bawahnya itu nggak gosong. Ini harus rajin dibolak-balik kayak gini. Nah, sekiranya seperti ini ya teman-teman, kalian angkat dan tiriskan. Karena tadi masih ada sisa, jadi lanjut aku goreng untuk selanjutnya ya. Dan caranya juga sama seperti tadi. Kalau udah seperti ini, angkat dan tiriskan ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Itu untuk kulitnya tuh crispy dan renyah, dan ini tuh bisa tahan sampai berjam-jam ya. Ini tidak afdol kalau nggak dikasih cabai rawit hijau. Buat kalian penyuka pedas pasti nggak lupa resep ini ya. Nah, sekarang aku akan coba gimana rasanya. Ini untuk bagian dalamnya itu penuh daging ayamnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan coba dulu. Dan rasanya tuh enak, ada pedas, gurih, untuk kulitnya tuh bener-bener gurih dan kerasa banget aroma renyahnya. Ini aku akan coba icip-icip dengan cabai rawit ya. Menurutku lebih pas kalau dimakan sama cabai rawit ya, karena pedesnya itu bisa tambah nampol. Tapi kalau kalian nggak suka cabai rawit, bisa di skip ya untuk cabai rawitnya. Ini tuh kalau buat ide jualan pasti laris manis ya teman-teman. Oke teman-teman, sekiranya itu dulu ya untuk resep aku kali ini. Terima kasih udah menonton, dan jangan lupa juga tonton video aku yang lainnya ya. Kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga dukung channel saya biar lebih berkembang lagi dengan cara tekan like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.